Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Pertanyaan, sebagai Berita Hoax 2023, bagaimana pendapat Anda akan berita bullying yang tersebar? Bukannya bullying itu berita hoax ya? Itu kan cuma baper. Oh, tidak bisa seperti itu. Bullying dan terbawa perasaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Siapa yang bilang kita tidak pernah terlibat dalam kasus pembulian? Bahkan jika kita bukanlah seorang korban atau bahkan pelaku sekalipun, seringkali kita diam saat menyaksikan kasus pembulian banyak sekali terjadi di sekitar. Tanpa kita sadari, semua orang pernah terlibat dalam kasus pembulian dalam berbagai peran yang dilakukan. Masuklah, pamit Stop. Pembulian seringkali menyorot dua belah pihak saja, yakni pelaku juga korban. Pelaku adalah orang yang seringkali secara terus-menerus memberikan tindakan yang merugikan bagi korban. Sedangkan korban adalah orang yang menerima perilaku merugikan dari sang pelaku, sehingga menyebabkan korban mengalami kecemasan ataupun rasa ketakutan. Namun, ada beberapa peran yang selalu saja tersembunyikan tapi memberikan dampak yang begitu kepada kasus pembulian. Siapa mereka? Beberapa peran yang seringkali tersembunyikan dalam kasus pembulian diantaranya yakni otoritas. Otoritas bisa sebagai guru ataupun pihak yang berwenang untuk mengatasi kasus pembulian. Sedangkan bystander adalah seorang saksi yang melihat secara langsung kasus pembulian tapi tidak melakukan aksi. Yang kedua adalah secondary bully. Secondary bully bisa dikatakan sebagai seorang yang lebih berbahaya daripada pembuli itu sendiri. Karena secondary bully memberikan dukungan berupa finansial ataupun tindakan merugikan kepada korban. Continue? Gede banget sih lo. Buka halaman 35. Kita akan membahas bab tentang pembulian. Itu tuh orang yang selalu ngambil cowok orang. Enggak. Centil banget sih lo. Pemahaman peran dalam kasus pembulian ini sangat penting untuk dilakukan. Karena untuk mengetahui letak di mana akar yang kita berikan untuk memberikan dampak kepada kasus pembulian. Karena tak sedikit pula yang ada di lapangan dulunya menjadi korban, sekarang menjadi pelaku. Begitu pula dulunya menjadi pelaku, sekarang menjadi korban. Sehingga terciptalah yang namanya suatu siklus pembulian. Sekalipun suatu saat kita bukanlah suatu korban ataupun pelaku dalam kasus pembulian, tapi kita adalah peran tersembunyi di mana kita memegang keputusan bahwa memutus ataupun menyambung siklus pembulian ada di genggaman tangan. Beberapa berita tentang maraknya kasus pembunuhan sebagian besar berakar karena kasus pembulian. Sebagai peran tersembunyi yang memberikan dampak positif, sudah seharusnya kita bisa menjadi bagian dari solusi. Memilih bangkit bersama korban dan melawan ketidakadilan adalah solusi tepat bagi orang yang sehat.
untuk memutus adanya siklus pembulian dari berbagai peran, salah satunya melalui strategi semut merah, yakni sebelum pembulian, saat pembulian, dan setelah pembulian. Gentil banget sih lo. Halaman 30. Buka halaman 35. Kita akan membahas bab tentang pembulian. Itu tuh orang yang selalu ngambil cowok orang. Enggak. Gentil banget sih lo. Tahap ketiga yakni setelah pemulihan, di mana tahap ini berfokus pada pemulihan dan pembelajaran pasca terjadi pemulihan dengan tujuan untuk memastikan bahwa siklus pemulihan tidak akan lagi terulang. Strategi semut merah dengan pendekatan sebelum, saat, dan sesudah memberikan kerangka yang tepat untuk solusi memutus pembulian yang ada di lapangan, khususnya di tanah persekolahan. Peran-peran yang tersembunyi sangat menentukan apakah pembulian akan berhenti atau terus berlanjut. Setelah pembulian terjadi, akan banyak sekali peran-peran yang dirugikan, baik itu seorang pelaku, korban, dan lingkungan sosial. Tetapi dengan intervensi yang tepat melalui pihak-pihak yang terkait, pembulian dapat dihentikan dan pencegahan dapat dilakukan untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, stop perundukan. Jangan ya guys ya. Say no to bullying. Strategiku semut merah, strategimu apa? Aku sih damai. Saya Saintika Hurin Masidah dari SMA Nurul Jadid, Python Probolinggo, juga Duta Anti Hoax tahun 2023, siap mengikuti Duta Anti Bullying tahun 2025. Ingat ya, bangkit bersama korban dan melawan ketidakadilan adalah solusi tepat bagi orang yang sehat. Baiklah, sampai jumpa dan bye. Tunggu. Jangan lupa dukung saya terus ya, dan nantikan NJ Festival tahun 2025 di Universitas Nurul Jadid. Baiklah, sampai jumpa lagi dan salam damai.